Alhamdulillah, alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatun yadkhulu naroh bisitatin bi ilmi ulama bi adlil umara bi syaqawatil abniya bi da'watil fuqara'i. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah Masjid Raya Kota Pekanbaru rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1444 Hijriah, atau bertepatan pula dengan tanggal 12 Agustus tahun 2022 Miladiah. Hampir satu dekade, hampir 10 tahun lamanya bangsa kita ini banyak menghadapi persoalan. Bangsa kita dihujani dengan berbagai macam pergulatan dalam konteks kehidupan politik, dalam kehidupan teologis, dalam persoalan sosiologi di masyarakat, hingga sampai pada aspek institusi yang membawa-bawa isu pada ruang-ruang publik di masyarakat. Persoalan ini tentunya membutuhkan sebuah jawaban di dalam setiap panggilan dakwah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, beberapa tahun yang silam, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh panitia masjid, bahwa kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan, termasuk isu global COVID-19 Corona, sehingga umat Islam di belahan dunia secara khusus yang ada di Indonesia tidak bisa berkumpul, tidak bisa menghadiri setiap pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan pada setiap masjid karena isu pandemi COVID-19. 1443 Hijriah sampai hari ini 1444 Hijriah, tahun Hijriah, tahun baru Islam, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gerbang hidayah bagi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Indonesia, dan kita boleh melaksanakan ibadah termasuk tabligh akbar dimanapun kita laksanakan. Dari seluruh perhatian masyarakat terkait dengan fenomena kehidupan yang ada, persoalan yang menyeruak di publik, dan hari-hari terakhir ini kita digemparkan dengan berbagai macam persoalan secara institusi. Masyarakat diseret ke dalam arus politik, masyarakat dibawa kepada percakapan-percakapan politik, logika masyarakat berspekulasi tentang persoalan yang terjadi. Sementara di sisi yang lain, masyarakat menghadapi berbagai macam kesulitan, baik kesulitan ekonomi,
kesulitan dalam aspek sosiologi politik sampai kepada aspek antropologi budaya. Ini merupakan sebuah pertanyaan jawaban sekaligus. Negara kita ini telah jauh dari panggilan Allah. Negara kita ini telah jauh dari perintah-perintah Allah, bahkan jauh daripada konteks kebenaran Al-Quran. Indonesia dikenal oleh dunia sebagai mayoritas penduduk masyarakat dunia, sebagai mayoritas masyarakat Muslim. Persoalan yang terjadi karena kita mengundang persoalan ini, ketidakstabilan dalam roda pemerintahan. Nabi SAW, istatun yakulun naro bisitatin, ada 6 golongan yang akan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang keempat, wadakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Yang kelima, pedagang pengkhianat. Wa ahlu rustaqi bil jahli, wadakinu bil kibri, wa tujaruhu bil hiyanati, para pedagang pengkhianat. Dan yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama yang dengki. 6 kategori inilah yang mengundang kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Kita berganti-ganti pemimpin negara, dari presiden yang pertama, presiden yang kedua, presiden yang ketiga, sampai presiden yang ketujuh. Kita tidak pernah menghadapi persoalan seberat yang kita hadapi sekarang. Ini bukan karena pengaruh alam, ini bukan karena kodrat dari Allah, tapi ini kita yang terlalu banyak kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang santun. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang taat, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang dengar-dengaran kepada umara, kepada pemerintah dan para ulama. Tapi yang membuat kita menjadi begini, yang menjadikan Indonesia terpuruk oleh karena ketersinggungan, oleh karena ketidakbenaran, oleh karena ketidakmampuan para pemimpin-pemimpin kita dalam mengatur negara ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam kebenaran firman Allah Ta'ala yang Hatib bacakan tadi adalah sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Julaiha ketika gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Julaiha mengaku setiap kesalahan, dosa yang ia lakukan. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah manusia tidak terlepas dari kesalahan, karena dosa yang memerintahkanku untuk melakukan kejahatan, kecuali dosa, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Allah Tuhanku. Ini adalah merupakan pengakuan Julaiha ketika gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Satu motivasi yang harus kita simak di dalam ayat ini, bahwa bangsa kita ini telah menghadapi berbagai macam persoalan bukan karena ulah masyarakat, tapi karena ketidakmampuan para pemimpin kita mengatur negara ini. Dari segala lini kehidupan masyarakat susah, sulit menghadapi arus kehidupan yang ada. Bahkan di tengah-tengah persoalan publik yang begini ramai, digemparkan dengan isu-isu terkait dengan institusi. Dan kemudian institusi inilah yang sampai hari ini masih menyeruak di publik tentang kematian seorang polisi. Ini adalah merupakan panggilan jiwa, panggilan nurani. Kita manusia Indonesia adalah masyarakat yang berbeda-beda, dari berbagai suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, tetapi kita dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kita sebagai umat Islam tidak melihat latar belakang perbedaan suku, kaum, agama, bangsa dan bahasa, tetapi kita melihat kejujuran yang ada pada pemerintah ini. Kita melihat kejujuran yang ada pada para pemimpin-pemimpin kita ini. Dan inilah menunjukkan bahwa orang-orang kafir belum layak untuk menjadi pemimpin di segala lini kehidupan, dari segala segi kepemimpinan. Apabila orang mukmin yang memimpin, orang beriman yang memimpin, insya Allah orang yang beriman, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Indonesia ini bukan hanya menjadi negara berkembang, insya Allah akan menjadi negara yang maju.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di tahun-tahun akan datang Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, akan menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang maju dengan mengutus pemimpin yang benar-benar amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Ketergantungan dalam aspek politik, ketergantungan dalam aspek hukum, ketergantungan dalam aspek sosiologi masyarakat bergantung pada seorang pemimpin. Rusaknya negara ini karena rusaknya seorang pemimpin. Rusaknya dan hancurnya sebuah bangunan negara yang kuat karena lemahnya seorang pemimpin. Ini jamaah yang perlu kita simak bersama, bahwa kita mendidik anak cucu kita, kita mendidik generasi Islam di masa yang akan datang untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab bagi negara yang besar ini, negara yang kuat, negara yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Islam dikenal sebagai negara mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Lemahnya Islam, maka negara ini akan lemah. Kuatnya Islam, negara ini akan menjadi kuat. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan, Qiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertibnya dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga bi syakawatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Dari 4 kategori manusia inilah kita akan mengkaji secara detail. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Ilmu para ulama disampaikan kepada umat, bahkan kepada para pemimpin negara ini, agar negara dan agama ini menjadi baik. Ilmu para ulama disampaikan kepada seluruh manusia yang ada di dunia, agar dunia ini menjadi baik. Qiwamud dunya bi arba'ati asar. Bukan hanya negara, tapi dunia, tertibnya dunia ini bergantung kepada ilmu para ulama, bi ilmi ulama. Yang kedua bi adlil umara, adilnya pemerintah. Di samping kelemahan pemerintah, di samping kelemahan pemimpin, ketidakadilan inilah yang membuat negara ini semakin rusak, semakin hari semakin hancur. Ketegangan, kegaduhan di masyarakat hampir 10 tahun di era kepemimpinan rezim ini selalu terjadi persoalan kegaduhan di masyarakat. Rezimnya tidak pernah lepas dari persoalan ini. Harus disampaikan sebagai ilmu para ulama. Ulama menegur, sebagaimana hakim di pengadilan menyampaikan kepada seorang terdakwa hukuman. Dakwa itu artinya menuding, memvonis, menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah. Yang kedua, bi adil umara, adilnya pemerintah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berulang-ulang yang dinafaskan dalam nafas kita bersama, yakni Pancasila, tidak hanya dijadikan sebagai reaksi politik, tetapi dijadikan sebagai implementasi refleksi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, rumah tangga, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, bisyakawatil aqniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Merupakan sebuah panggilan bagi orang-orang kaya untuk membantu di tengah keterpurukan masyarakat yang begini susah. Maka dibutuhkan orang-orang kaya untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Yang keempat, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Keterpurukan bangsa ini karena ketidakadilan kepada orang-orang grassroots, orang-orang akar rumput, orang-orang miskin. Dan apabila mereka berdoa, maka inilah yang terjadi. Inilah kenyataan bangsa Indonesia, bangsa yang diberkahi oleh Allah dengan limpah nikmat barokah, sumber daya alam terkaya di dunia, tetapi kita menghadapi kesusahan saat-saat terakhir ini. Bahan bakar minyak naik, rencana undang-undang akan disahkan. Semua ini merupakan sebuah hal yang kontroversial. Tidak pernah terjadi kedamaian, tidak pernah terjadi ketenangan di tengah bangsa ini. Setiap hari kita diwarnai dengan persoalan. Maka dibutuhkan doa orang-orang miskin, doa yang paling mujarab, doa yang diterima oleh Allah. Ada 3 permohonan doa. Pertama adalah doa walidin waladihi, orang tua kepada anaknya.
Doa orang tua kepada anaknya, walidin waladihi. Doa orang tua kepada anaknya, ayah ibunya. Apabila engkau merantau anakku, engkau keluar kemanapun berada, engkau akan diberkahi oleh Allah. Anak ini anak yang dengar-dengaran. Dan sebaliknya apabila anak ini durhaka, maka doa orang tua, kemanapun engkau pergi jungkir balik mencari nafkah, engkau akan mendapatkan kemalangan dimanapun kamu berada. Inilah doa orang tua. Sangat penting untuk meminta doa. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus meminta ridho dari orang tua, kemudian kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, dakwatul musafiri, doa orang-orang musafir, doa yang didengar oleh Allah. Dan yang ketiga, doa yang paling bahaya, dakwatul mazlumi, doa orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang teraniaya, doanya akan tembus sampai ke langit dan tidak ada cakupan penghalang di dalam doa mereka. Ini yang terjadi pada ulama-ulama kita, para kiai, para buya, para ustadz, para mubalik, yang tidak ada masalah kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Doa mereka telah memberikan dampak yang sangat-sangat mengenaskan. Semua yang menjadi kebohongan, semua yang disimpan, semua yang dirahasiakan dibukakan oleh Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitaban muajjalah. Wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha wa jannasis syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kami berikan, niscaya kata Allah. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Poin yang ketiga, bangsa ini sudah tidak pandai bersyukur. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikan, atas pertolongan Allah. Kita berdoa seluruh jamaah agar pada Jumat ini, Muharram kali ini, merupakan pintu gerbang keberkahan bagi bangsa ini. Akan ada pemimpin-pemimpin yang soleh-solehah akan menggantikan para pemimpin-pemimpin yang tidak sabar, yang tidak tahu bersyukur dan tidak adil. Insya Allah dengan menyampaikan risalah ini akan menumbuhkan rasa keimanan kita, kesadaran bagi kita semua bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita akan kembali ke rahmatullah, kita akan pulang ke rahmatullah. Hatib secara pribadi adalah orang yang terus-menerus menegakkan Islam. Menegakkan Islam bukan hanya hati pribadi, tanggung jawab kita semua jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini harus ditegakkan. Inilah ilmu para ulama, bi ilmi ulama'i, disampaikan setiap saat. Di sisi yang lain, para ulama-ulama kita sudah tidak konsentrasi menyampaikan ilmu kepada umat. Mereka lebih cenderung kepada persoalan-persoalan politik. Mereka lebih cenderung kepada hal duniawi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'at. Cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Hanya dapat dihitung dengan jari kita. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang konsisten di dalam menjaga keutuhan negara ini dan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dari beberapa nasihat Nabi SAW dan beberapa kalimat firman Allah yang disampaikan, kita adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Kita berdoa segala persoalan di tengah bangsa ini terselesaikan dengan baik. Kita melihat bagaimana kebohongan, kepalsuan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat bukan dilakukan oleh masyarakat, tapi para pemimpin-pemimpin kita. Bukan yang ada di daerah, pemimpin-pemimpin kita yang ada di pusat. Oknum-oknum pemimpin kita yang ada di pusat. Pemimpin daerah hanya menerima perintah mereka, tetapi yang melakukan perintah itu, yang memerintahkan mereka adalah pemimpin pusat. Persoalan inilah yang merupakan persoalan yang sangat kontekstual. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh ampunan. Dari semua latar belakang historik, catatan sejarah para nabi terjadi pada bulan Muharram. Nabi Adam memohon ampun pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam lautan api memohon ampunan, pembelaan Allah di bulan Muharram.
Nabi Musa membelah laut di bulan Muharram. Nabi Nuh menyelamatkan umatnya di bulan Muharram, memohon ampun kepada Allah. Nabi Nuh di dalam perut ikan. Nabi Musa membelah laut di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Dan ini semua terjadi pada bulan Muharram. Mereka memohon ampun pada bulan Muharram. Ini adalah bulan kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ampunan Allah akan membimbing masyarakat bangsa kita ini, membimbing agama kita ini, terutama agama Islam. Kita melihat orang-orang mulai mencalonkan diri menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Hatib tidak dapat menyimpulkan siapakah pemimpin yang terbaik Indonesia di masa datang, tapi akan ketahuan. Kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, utuslah pemimpin yang terbaik. Kami sebagai umat Islam lelah menghadapi persoalan. Islam dibawa kepada percakapan-percakapan politik, dan semua ulama harus berbicara tentang hal ini demi kesinambungan, demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Sekali lagi, tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia karena kuatnya Islam, lemahnya negara kesatuan Republik Indonesia karena lemahnya Islam. Dan hal yang kedua, sebagai kesimpulan, orang kafir tidak bisa dipercaya sebagai pemimpin. Orang kafir tidak bisa dipercaya memimpin dalam segala lini kehidupan. Kekacauan yang terjadi ini karena kepemimpinan yang dilakukan orang yang bukan Islam. Barakallahu bil ayati wa dzikri hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa audaha adilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subhal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muriduna wallazina hum fil zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil ansar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilin nar faqad alzaita wa mal zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman bi rabbikum kamana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itajiru wa anfasai wa munkari wa baghi yasukum la'alakum tazakkarun. Fazkur lazim yaskurkum waskuru ala ni'amihi wala dzikrullahi akbar. Aqimus sholah.